kalau sab'atun yuzillimullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu, itu kan ada rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang di mana dia cinta karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan memang semuanya ya orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berat banget ya. Apalagi nih masalah hati yang kadang-kadang ya muqallibal qulub, ya sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana ala ta'at. Ini berat memang masalah hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tukar Bicara spesial Ramadan. Kali ini podcast Tukar Bicara hadir dengan suasana yang berbeda daripada biasanya. Teman-teman pada nyadar kan pasti? Yap, kita lagi ada di setup studio yang berbeda nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap akan dengan komposisi yang sama. Ada Numan di pojok sana, ya kan? Ada Asani dan tetap bersama Ustadz Fahmi Rusdi yang kali ini pakaiannya agak lebih casual nih untuk mengimbangi para generasi muda tampaknya. Mantap. Gitu. Walaupun usia jauh di atas kita, tapi still harus tetap muda juga, gitu kan. Nah, balik lagi ke podcast nih kan, ke tema yang mau kita angkat. Nih, aneh dapat berita tadi baca-baca itu katanya nih, alhamdulillah bukber udah bisa lagi nih. Setelah tahun kemarin kan benar-benar kita nggak boleh kan gitu. Alhamdulillah bukber tahun ini bisa diadakan kembali gitu kan. Nah, mungkin aneh pengen nanya nih, bukan tahun kemarin lah karena kemarin gak ada bukber. Pengalaman bukber yang menurut semuanya nih yang kira-kira hal menarik atau hal lucu lah dari momen-momen bukber, entah itu pas teman kampus, SMP, SD, SMA, atau teman TK segala macam gitu kan. Betul. Gitu. Mungkin dari Asani dulu nih. Kan Ustadz ada cerita? Ya saya belakangan aja. Ini baru didandanin tadi nih. Ini udah kebanyakan masalahnya. Gitu kan. Teman yang mana nih? Teman yang mana gitu kan. Gitu. Mungkin dari Asani nih. Oke, kalau dari aneh pribadi ya, kalau misalnya dibilang pengalaman lucu, pasti teman-teman juga punya lah. Jadi pengalaman lucu ini biasa aja gitu, nggak lucu-lucu banget. Jadi kalau misalkan kita ngadain bukber, ya biasa dengan ngadain tanggal segini, tiba-tiba bukan tanggal segitu jatuhnya. Nah, istilahnya wacana. Wacana gitu loh. Misalkan tanggal 27, ntar tiba-tiba jadinya tanggal 30, wacana tanggal 27, udah bener-bener tanggal 27 nih, tanggal 27 nih, nggak taunya tanggal 30 gitu kan. Jadi istilahnya wacana forever, udah wacana terus-terusan aja, udah pindah tanggal, yang datang sedikit lagi. Nah itu dia, datang pindah tanggal lagi, nggak jadi dong, udah pindah tanggal jadi malah ada yang nggak puasa. Aduh, kan biasa kalau circle kita tuh. Salam. Gitu. Kalau teman, Nah, kalau aneh alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi aneh tuh nggak ada yang ngajak bukber, bagaimana? kalau sekarang bukan dulu. Kalau sekarang mungkin masih suasana pandemi ya. Kayak tahun lalu lah nggak ada bukber gitu ya. Nah biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh aneh jadi alumni SD tuh emang sangat solid lah. Yes. Kalau bisa dikatakan ini angkatan paling solid. Iya. Bisa terawih bareng, bukber bareng, sahur bareng, pokoknya bareng-bareng nih. Iya. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang menarik gitu kalau yang aneh lakuin gitu sama teman-teman. Pertama, kita kan bukber sama angkatan-angkatan yang SD dulu ya. Iya. Nah, akhirnya kita gimana nih bisa silaturahim yang banyak. Iya. Nah, di situ kita ngundang tuh salah satu guru misalkan. Dan itu bergilir setiap tahun nih. Ganti-ganti tuh. Misalnya tahun ini guru A, besok guru B gitu. Dia datang ke tempat kita atau kita datang ke tempat dia. Akhirnya dia cerita, ngasih foto. Akhirnya terbangun lagi gitu suasana dulu gitu. Ketika kita dapat pelajaran dari guru tersebut. Nah, itu hal yang menarik sih. Nah, terus kalau hal yang lucu juga tuh ketika kita bukber nih. Kan euforia bukber tuh. Iya. Meriah lah ya. Iya. Makanan bawa semua kan.
beli makanan juga yang mewah-mewah lah. Nah yang lucunya kebablasan biasanya tuh. Nah, Kebablasan bukber, sholat isya lewat, sholat tarawih lewat. Nah, itu yang kita harus perbaiki lah. Mungkin teman-teman semua di rumah yang nonton podcast kali ini mungkin merasa kayak gitu. ya, ada Dan pengalaman mungkin seperti itu bisa diperbaiki lah ketika kita mengadakan bukber. Kita tetap menjalankan apa sih sunnah-sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain kan kita di bulan Ramadan tetap bisa menjalankan ibadah sholat tarawih. Iya. Itu sih. Itu sih emang kalau udah mungkin gitu kali ya, udah lama nggak ketemu sama temen nih, biasanya kan gitu Iya, kebanyakan cerita biasanya jadinya. dia banyak cerita azan, nanggung dah, belum komat gitu kan, udah komat belum takbir, belum apa, akhirnya udah sampai selesai sholat taraweh masih tetap ngobrol aja gitu kan, gitu kan. Setelahnya gimana? Iya, kalau cerita lama apa cerita baru nih? terserah dah, yang lucu juga boleh. Kalau yang lucu-lucu pasti semua jadi terkesan ya. Iya. Ini lucu tapi apa namanya? Tapi susah juga diceritain. Misalnya contoh ya. Pertama kalau kita jadi panitia nih, Iya. jangan cerita dulu lah ya. Iya. Ya. Jangan sampai ngorder makanan tuh jauh-jauh. Wow, makasih telat ya. Iya. Ini Itu mana sering kali tuh bukannya? ya. Kadang-kadang semangat untuk mendapatkan menu yang enak ya. Kemudian bisa jadi disukai banyak orang, tapi masalahnya domisili cateringnya jauh nih. Iya. Nah, kalau emang modelnya jauh nih, nah seringkali telat. Ya. Nah, itu panitia tuh pasti Udah improvisasi bikin acara sampai udah banyak acara diisi belum datang datang juga. Panik gitu. Gitu. Jadinya air putih doang udah bunganya. Nah, itu pertama. Terus kalau dulu misalnya waktu kita mahasiswa ya, kadang-kadang tuh cerita lucunya kan kadang-kadang banyak undangan tuh ya. Ya apakah dari tokoh, ya dari pejabat dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kan kita pernah tuh di sekretariatan tuh. Yang berangkat berapa orang doang. Nah, kita yang berangkat lah. Itu ketika lagi makan nih, yang kita pikirin yang nggak ikut. Itu udah siap kantong plastik ya. Iya, itu udah kudu tuh kadang-kadang ya. Nah, mirip-mirip waktu saya kalau buka puasa di Masjidil Haram ya. Kan biasa tuh pakai sukari, pakai Iya, macem-macem. Itu kita kadang-kadang lihat dulu nih. Wah, kualitasnya biasa pindah. Iya. Cari majelis yang enak kan. Oh, ini kelihatannya kormanya enak nih. Karena kita udah bawa plastik nih. Kan setelah itu kan diangkat tuh. Ya plastiknya, sufronya diangkat. Nah, ya kan cerita lucu-lucu kan. Udah kita udah siap dah tuh. Set, masuk. Iya. Buat apa? Persiapan ya kan. Kalau pengen kangen yang enak-enak kan tinggal bisa makan. Kantongnya udah siap gitu ya. Tetap ya istilahnya jangan sampai ada yang mubazir gitu. Iya. Terus kadang-kadang yang berikutnya juga nih di rumah makan nih. Masalah juga kadang-kadang ya. Di rumah makan tadi kalau kita telat ya. Ya, yang kedua parkir udah susah. Ya kan gitu kan? iya. Masuk udah rapet gitu kan. Nah, ini bagi-bagi orang-orang yang telat tuh susah. Kenapa? Kadang-kadang undangan memang betul ya azan maghrib, tapi kan berangkatnya nih ya Jakarta kan, udah tahu sendiri kan. Kadang-kadang Macet banget. Jakarta Depok aja yang biasa ditempuh 30 menit bisa lebih dari 1 jam gitu kan. Itu kadang-kadang nggak prediksi. Sampai di sana ya kadang-kadang kegiatannya udah mulai, kita terlambat, masuk juga agak-agak susah kan gitu ya. Itu. Tapi ala kulli hal yang penting itu kan tadi apa namanya? Silaturahimnya ya. Tadi udah disampaikan bisa jadi pertemanan yang sangat lama nggak ketemu bisa jadi ajang silaturahim gitu kan. Nah kadang-kadang di situ juga kalau memang ada pertemuan selain dari keluarga besar kita atau juga dari teman-teman kita, kadang-kadang kan kita kalau misalnya kita sebagai apa narasumber, sebagai ustadznya, itu kadang-kadang kita sharing tuh ya. Terkait yang hadir kan macam-macam tuh ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, itulah sebagai ajang silaturahim, tukar pikiran, kadang-kadang kita juga berbagi ilmu dan seterusnya. Ini memang menjadi ajang momen yang bagus sebenarnya ya. Ya meskipun ya pandemi ini kan ya kita harus tetap jaga protokol kesehatan kan gitu ya. Gitu. Tadi kalau misalkan tukar pikiran di tempat bukber, kalau tukar bicara di sini ya. Iya, bisa. Tukar pikiran boleh di tempat buat, tukar bicara tempatnya di sini. Nah ini kalau waktu bukber ya, gitu. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya ini termasuk orang yang
jarang ngikutin bukber sih gitu. Karena balik lagi, nah kalau bukber kan ada iurannya kan, gitu. Sedangkan kalau kita kan save dulu dah gitu. Nah, tapi waktu itu pernah waktu bukber sekolah, itu ada cerita-cerita lucu yang kayak gini. Jadi ya biasanya kalau sekolah kan dulu ya ada yang pacaran apa segala macam pas sekolah gitu kan. Pas udah selesai sekolah, pas ada reunian, malah kalau ini datang, ini nggak datang gitu. Kalau misalnya yang A datang, B nggak datang. Itu jadi harusnya kan ya udah lama nggak ketemu, harusnya benar tadi jadi ajang silaturahim kan. Tapi masih ada aja, nggak datang, aku juga nggak datang. Atau bahkan ada yang lucunya lagi, dia geng-gengan nih sampai lulus sekolah aja tuh masih mainnya sama itu aja. Tapi giliran waktu ada kayak waktu masalah di sekolah masih dibawa aja, padahal udah lama banget gitu kan. Padahal harusnya udah berapa kali Ramadan, berapa kali Lebaran, harusnya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya udah nggak perlu disimpan lagi ya. Pas kedatang emang kalau bukber ajang reunian udah sekalian kayak kita maaf-maafan, udah masa lalu lah istilahnya gitu kan. Tapi ya gitulah, masih ada aja yang dia datang nggak, datang aku nggak ada gitu, ini datang nggak datang, yaudah gue datang dah gitu. Ntar pas dua-duanya datang kagok gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Berarti gitu. Orang Melayu lama ya hilangnya ya. Padahal itu udah melewati masa tahunan, bisa jadi nggak ketemu berapa tahun, tapi kegelisahannya ya apa namanya ketidaknyamanan terus berlanjut gitu ya. Gitu. Padahal waktu itu Ani juga sempat jadi panitia kan. Itu ada sebenarnya gini, dia udah datang, tapi emang tempatnya tuh dia kayak nongkrong agak jauh gitu lah. Misalnya rumahnya di sini, terus dia agak nongkrong gitu. Sampai itu udah ada tuh si itu, panggilin dah. Kita udah masuk aja. Sekalian kita doa bareng dah nih, mau buka puasa gitu kan. Udah di situ aja, nggak mau masuk gitu kan. Terus kalau udah buka, sampai kita panitia yang akhirnya nganterin makanan ke mereka. Nah kira-kira dari psikologi gimana nih? Ya salah. Ditembak gitu kan. Gitu. Nah itu Gak move on udah bertahun-tahun gitu, ketemu masih aja gitu kan. Trauma kali Ya. trauma. iya gitu. Aneh nggak tahu sih. Mungkin salah satu kasusnya mantannya datang kan. Nah, Allah tuh ya kan gitu. Coba saat dikasih pelajaran buat temen-temen atau kita pribadi yang malas-malas silaturahim nih. Ini kan kalau gitu kan jatuhnya kan ya jatuhnya males ya. Iya, istilahnya. Malas ketemu temen Bisa, karena bisa jadi jatuh ke memutus tali silaturahim. nah itu. Ya memang kalau dalam Islam itu emang semua diajarkan kebaikan ya. Bahkan seorang ulama itu kan mengatakan ya kebaikan yang paling minimal itu dari seorang muslim tuh salamatus sadar, lapang dada. Memang ini berat banget nih, lapang dada. Ya bisa jadi ya track record orang Indonesia memang tidak seperti orang Arab, orang Barat. Kalaupun kesel selesai tuh. Hari itu juga bisa selesai ya. Tapi kalau orang kita ini emang ya kayaknya punya masa lalu yang kelam gimana, itu kayaknya susah banget ya. Ya padahal kalau dalam Islam itu bukan berarti tidak boleh marah kan gitu kan, tidak boleh misalnya kita seneng kan gitu. Kalau sab'atun yuzillimullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu, itu kan ada rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang di mana dia cinta karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan memang semuanya ya orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berat banget ya. Apalagi nih masalah hati yang kadang-kadang ya muqallibal qulub, ya sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana ala ta'at. Ini berat memang masalah hati ya. Tentunya ya kita berupayalah, apalagi kan di masa puasa kan. Tadi udah disampaikan ya wal afina 'anin nas, kita bisa maafkan semua orang ya. Ya mau tidak mau kan, daripada nanti terancam di akhirat berat lagi. Apalagi nanti kan orang-orang itu yang diseselin, disebelin, kalau seandainya dia masih saja mau nuntut, dia kan bisa minta, ya Allah dulu mereka melakukan A, B, C, D, E, saya nggak seneng ya Allah. Itu bisa ya mengancam pahala-pahala yang memang yang dibilang itu orang muflis ya. Orang Betul yang ya, yang hadisnya Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian, kata Rasulullah, siapa orang bangkrut? Ya, para sahabat jawab kan, orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjawab seperti itu ya. Ya mereka melakukan kebaikan, ya puasa, ya sholat, tapi juga menggunjing, kemudian juga nyebelin gitu kan, terus juga apalagi dan seterusnya, yang kemudian mereka
akhirnya ya bisa terancam pahala-pahala kebaikannya. Walaupun di ujungnya juga yang paling baik kata Rasulullah SAW memang yang tadi mereka nggak senang ya, semua mereka maafkan semua, masya Allah ya, itu yang luar biasa. Itu kalau nggak salah jadi keinget yang sahabat Nabi tuh yang bilang akan datang ahli surga nih. Iya betul. Gitu. Sampai ada sahabat ngikutin 3 hari, amalannya biasa-biasa aja. Akhirnya ditanya, Rasulullah bersabda, engkau akan datang ahli surga, engkau yang datang, tapi saya lihat amalannya biasa-biasa aja. Akhirnya disebutkan sebelum tidur saya memaafkan orang-orang yang mungkin ada kesalahan sama saya atau ada yang membuat saya tidak enak, saya maafkan hari itu juga gitu. Ya kalau nggak salah seperti itu sih gitu. Mudah-mudahan nanti nggak salah nih. Ya mudah-mudahan kita juga pemaaf ya. Iya, maafin kalau salah. Jangan dipraktekin. Kita mah orang alafu banget. Gitu. Jadi bukber tuh ya tadi ya itu Jadi ajang silaturahim. Ya, silaturahim. Tapi juga selain itu tadi juga mungkin Nu'man bilang tetap kalau bisa ibadah-ibadah amal-amal sunnah itu jangan sampai ditinggal. Apalagi kalau sampai bukber doang, sholat maghrib enggak, ya kan? Jangan sampai juga bukber doang puasa kagak. Nah, ya kan? Itu apa yang dibukberin kalau kayak gitu kan? Tapi kalau untuk perempuan-perempuan nggak apa-apa. Kali dia lagi haid. Oh, Ya. iya. Pengecualian lah. Kecuali ya. Jangan sampai yang laki-lakinya yang haid. Ya, Ya, aduh. jangan sampai nanti istilahnya datang bukber tiba-tiba sebelum masuk ruangan ada yang nyebat dulu kan. Nah, ini kacau nih kalau gitu. Memang selain bukber tuh, kalau hadisnya kan manfaat toroso iman. Oh, iya. Siapa yang memberikan makan ya berbuka buat orang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang puasa. Ini kira-kira siapa yang sponsor hari ini? Iya. Jadi bukber kalau tadi dibilang kolekan tuh pahala masing-masing dong. Iya. Gitu. Emang harusnya ke panitia tuh gak usah mintain satu ya. Iya. Gitu. Paling nggak dia cari sponsor ya kan gitu kan. Gitu. Lagi-lagi nih buat teman-teman di rumah yang punya produk apapun yang mau di sponsorin di podcast Tukar Bicara di Highface Media, boleh DM Instagramnya Highface Media. Oke, gitu. Jadi itu tadi ya pembahasan bukber gitu. Udah ngelebar banget sih tadi pembahasannya dari cerita-cerita tentang pengalaman bukber sampai tadi akhirnya diingatkan bahwa bukbernya jadi alam silaturahim dan mungkin buat panitia-panitia ini bisa nih kalau itu jadi kolek-kolekin, cari sponsor aja gitu. Enakan gitu ya? Iya gitu. Jadi kalau gitu biasanya banyak yang datang tuh. Berapa ini HTM-nya? Jangan Nggak usah, datang Gratis. aja. Oh, itu pasti banyak yang Datang datang aja. tuh. Iya gitu. Jadi mungkin itu cara untuk menarik biar bukber yang teman-teman buat itu jadi banyak yang datang seperti itu. Tapi jangan juga sampai sana malah ditarikin. Ya, di awal dibilang Dikasih manis. Iya kan, kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sharing kita terkait bukber ini, sharing singkat atau mungkin sebelum Anda tutup ada yang mau disampaikan lagi dari Ustadz Fahmi, Ahsani atau Nu'man? Ustadz mungkin nih. Ya baik, jadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu kan banyak sekali. Ya, terutama tadi berbuka puasa. Jangankan kita berikan menu yang terbaik, dengan satu buah kurma saja itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan kalau tidak bisa satu buah kurma, dengan sesendok air putih pun adalah kebaikan. Nah, kenapa? Karena kan hadisnya umum tadi kan, barang siapa memberikan makan atau memberikan kepada orang yang berbuka, berarti kan apa saja itu, ya. Ya, apalagi kan teman-teman ya sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita punya terlibat memberikan kebaikan kepada orang lain, khususnya waktu berbuka puasa. Jangan sampai nih di jalanan nih, ya di jalanan orang dikasih kelupaan diambil lagi. Buka puasa on the road. Iya, insyaallah. Ya mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin, amin. Jadi motivasi kita untuk terus beramal, melakukan kebaikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Mungkin itu aja dari kita semua. Terima kasih kepada Nu'man, Ahsani, dan Ustadz Fahmi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diingatkan kembali lagi untuk di subscribe channel Highface Media
dan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat teman-teman semua. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.